Assalamualaikum, halo semua. Jumpa lagi dengan aku Isti Akiko. Masih di seputar Canva. Di video kali ini aku akan sharing tutorial terbaru cara menambahkan teks di Canva. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, di sini sudah ada lembar desainnya ya. Untuk menambahkan teks, silahkan klik teks di bawah ini ya. Lihat bagian bawah ada desain elemen teks merek. Nah, klik teks. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu mau menambahkan judul, berarti klik yang tambahkan judul. Kalau tambahkan subjudul, berarti bawahnya, pilih bawahnya. Kalau sedikit teks isi, berarti klik yang isi yang ini. Nah, kalau belum tahu atau masih tambahkan teks secara umum, klik aja yang warnanya ungu ini. Oke, klik. Nah, akan muncul teks paragraf Anda. Silahkan ketikkan teks yang teman-teman butuhkan untuk desain teman-teman ya. Di sini misalkan kita akan tulis tutorial Canva ya. Oke, kalau sudah kita biarkan. Nah, nanti akan seperti ini ya. Kemudian cara memindahkan atau mengatur letak teksnya gimana, itu bisa teman-teman klik anak panah yang ada 4 ini. Nah, ini untuk mengatur atau mendrag tempat teks nanti akan diletakkan. Nah, kalau sudah tinggal dilepas saja. Oke. Selanjutnya, kalau teman-teman ingin mengubah atau mengedit teks yang sudah ditulis tadi, silahkan klik teksnya. Nah, ini ya, sampai muncul warna ungu, terus bagian bawahnya ada menu di bawah ini. Klik edit. Nah, edit ini fungsinya untuk teman-teman mengedit kembali teks yang sudah ditulis, bisa untuk mengurangi, menambahkan, atau ya intinya mengedit ulang ya. Nah, tutorial Canva misalkan kita tambahkan tutorial Canva untuk pemula. Kayak gini. Oke, sudah ya. Kalau sudah berarti tinggal dilepaskan aja. Selanjutnya, tutorial yang lain untuk mengatur fontnya. Cara mengatur fontnya adalah klik teksnya, kemudian bagian bawah klik font. Nah, di sini nama fontnya ada Legue Spartan. Kalau ingin diubah ke font yang lain, bisa dengan cara pertama yang ini, masukkan nama fontnya, kemudian klik enter. Nah, nanti akan muncul nama font yang teman-teman cari. Cara lain adalah silahkan scroll ke bawah sampai menemukan font yang dibutuhkan atau yang diinginkan ya. Kayak gitu. Misalkan nih kita ubah ke More Sugar. Oke, sudah ya. Nah, kalau muncul ubah semua itu maksudnya gimana? Itu adalah jika teman-teman ingin mengubah semua font yang ada dalam desain yang awalnya Legue Spartan menjadi More Sugar. Kalau ingin mengubah semuanya, langsung klik ubah semua. Tapi kalau tidak ingin atau hanya ingin mengubah yang kita klik aja tadi, berarti nggak perlu diklik ya. Oke, kalau sudah biarkan aja. Selanjutnya, setelah font, kita mengatur gaya teksnya. Gaya teks ini teman-teman klik nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Di gaya dokumen ada pilihan judul, subjudul, sama isi. Judul itu berarti mengatur judul paling atas ya. Subjudul berarti bawahnya lagi isi-isinya. Isi paragraf ya. Nah, kayak gitu. Judul seperti ini, subjudul seperti ini, isi seperti ini. Nah, kayak gitu. Silakan disesuaikan aja ya nanti. Oke. Selanjutnya, untuk mengubah ukuran font, kita klik aja. Yang bawah ini ukuran font. Nah, ada 3 cara. Pertama, teman-teman drag bagian pojok sini. Seperti ini. Ini cara pertama ya, untuk mengecilkan ukuran font.
Oke, cara kedua adalah geser yang di bawah ini. Semakin ke sini semakin kecil, semakin ke sini semakin besar. Cara yang lain adalah silakan atur angkanya di sini. Silakan masukkan angka yang dibutuhkan untuk ukuran fontnya. Misalkan di sini kita tulis 80. Selanjutnya kita enter. Nah, sudah berubah ya ukuran fontnya. Itu tadi untuk mengubah ukuran font. Selanjutnya, untuk mengubah warna teksnya bagaimana? Klik bagian bawah. Ada pilihan warna. Nah, di sini ada warna standar yang bisa teman-teman gunakan ya. Misalkan ini. Nah, kalau sudah berarti kita kembali. Kalau belum, temukan warna lainnya dengan cara di sini. Masukkan kode warnanya. Setelah itu, tekan enter. Atau cara lain, silahkan klik yang ada titik plus ini. Nah, kemudian silahkan digeser-geser aja sampai menemukan warna yang diinginkan ya. Nah, kayak gini. Geser-geser aja. Kalau sudah, kembali lagi. Oke. Kemudian, berikutnya ada untuk mengatur format. Format ini ada pilihan bold, yang ini, italic, underline, sama yang ada garis tengahnya, sama satu lagi, sebentar, satu lagi ini untuk mengatur besar kecil hurufnya. Nah, untuk beberapa font, itu boldnya kadang nonaktif, italicnya juga nonaktif. Kalau underline, ada yang aktif, ada yang nggak bisa ya. Jadi, untuk format yang bagian atas ini, di sini ini, itu tergantung format fontnya ya, yang sudah disetting oleh pemilik font, seperti itu. Italic, seperti ini tinggal diklik. Kalau yang ini butuh yang ini juga tinggal diklik aja. Atau untuk mengatur ini, besar kecilnya, nah tinggal dipilih aja di sini ya. Jadi nggak perlu ketik ulang, tapi bisa diatur di sini, oke? Terus selanjutnya di bawahnya ini untuk mengatur rata kanan kiri, bisa diklik ini. Ini akan tampak ketika teman-teman membuat bentuk paragraf ya. Sekarang kita coba ya, kalau bentuk paragraf kayak gimana. Kita tambahkan teks lagi ya. Teks baru, tambahkan teks. Oke. Cara menambahkan teks. Cara menambah audio, cara menambahkan foto. Oke, ini ya ada 3 kata, ada 3 kalimat ya. Kita atur ukurannya pakai cara yang di drag ini. Jadi mengecil, kita taruh di sini ya. Oke. Untuk warnanya kita ganti warna dulu. Warna putih ya. Oke. Selanjutnya kita akan pilih yang format tadi ya. Format biar kelihatan ya. Nah, untuk rata ini, rata kiri. Oh, ya yang rata ini diklik. Kalau ingin rata tengah, silakan diklik. Rata kanan, silakan diklik yang ini. Atau rata kanan kiri, silakan klik yang ini. Nah, kayak gitu ya. Ini untuk mengatur rata kanan kiri. Caranya yang ini ya. Silakan diklik aja. Terus selanjutnya di bawahnya ada menu bulat. Bulat ini kayak gini ya, kalau diklik.
Nah, akan muncul otomatis seperti ini. Atau yang lain bisa pakai yang ini, pakai yang angka. Kayak gitu ya. Oke, kemudian cara lain adalah yang perlu teman-teman tahu di sini setelah mengatur format ada namanya mengatur jarak. Kita klik aja jarak. Nah, pertama di sini ada jarak huruf. Jarak antar hurufnya. Ini kan 0. Nah, kalau ingin mendekatkan lagi, berarti klik ke sini. Semakin ke sini semakin kecil ya. Nah, kalau digeser ke sini semakin lebar jarak antar hurufnya. Kayak gitu ya. Jika diperlukan bisa atur di sini jarak huruf. Kalau enggak, biarkan aja. Kemudian ada jarak baris. Nah, di sini kan ada 3 baris. Nah, untuk mengatur jarak barisnya klik aja di sini. Kalau digeser ke sini semakin kecil jarak antar barisnya. Kalau ke sini semakin lebar jarak antar barisnya. Disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Kalau yang awal tadi dirasa sudah cukup, berarti nggak perlu diubah lagi. Kayak gitu. Dah. Selanjutnya ada efek. Efek ini apa? Efek ini seperti ini. Kita pakai yang atas saja, biar kelihatan. Nah, ini untuk efek. Efek-efek silakan dipilih aja sesuai kebutuhan, bayangan. Nah, untuk mengatur bayangannya sendiri, klik tadi ya, yang ada. Nah, ini silakan disesuaikan aja ya. Transparansinya, dan lain-lain, untuk warna backgroundnya, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada menu efek timbul. Nah, untuk mengatur intensitasnya, klik tadi ya. Geser-geser aja sampai menemukan formula yang sesuai. Lanjut. Efeknya ada lagi berongga. Berongga itu kayak gini. Kalau butuh bisa diklik aja. Atau splice kayak gini. Kerangka kayak gini bentuknya. Pokoknya untuk mengatur kerangka atau sub-sub lagi itu klik yang bagian pengaturannya ini. Klik aja. Nah, nanti bisa diatur di sini. Ketebalannya, warnanya. Oke, efek lain ada echo. Echo kayak gini efeknya. Nah, kayak gini. Warnanya juga bisa diubah-ubah ya. Terus ada glitch. Glitch itu bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini. Tereng. Bisa diubah aja. Neon. Neon tuh kayak gini. Intensitasnya bisa diatur sendiri. Selanjutnya ada latar belakang untuk mengatur background belakangnya. Untuk kelengkungannya klik ini, sebarkannya ini, transparansinya juga bisa diatur di sini. Terus warna background, latar belakangnya bisa diatur di sini ya. Nah, kayak gitu ya. Cukup mudah, pelan-pelan aja, sambil dipahami, dicermati mana yang dibutuhkan untuk desain teman-teman ya. Itu untuk efeknya. Nah, selanjutnya untuk bentuk. Bentuk ini apa? Bentuk ini untuk lengkungkan. Kalau ingin melengkungkan seperti ini, berarti klik lengkungkan. Terus bisa diatur juga lengkungannya mau seberapa, mau ke atas, ke bawah, seberapa lengkungnya. Nah, kayak gitu bisa diatur di sini. Oke, kalau nggak ada berarti tidak perlu ya, tidak perlu diklik lengkungkan ya, tidak ada. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya ada menu apa lagi ya? Kita cek lagi. Di sini warna, format, jarak, efek, animasikan. Nah, ini juga perlu teman-teman tahu ya, animasikan. Ada banyak pilihan ya. Di sini semua alat. Untuk alat buat animasi, caranya adalah seret elemen ke kanvas untuk membuat animasi. Klik aja buat animasi. Nah, terus pilih dan seret elemen ke kanvas untuk membuat animasi. Caranya kayak gini. Nah, nanti akan bergerak sesuai dengan seretan kita. Kayak gitulah, kayak gitu.
Kalau ingin membuat manual, kayak gitu ya caranya. Terus nanti ada gaya gerakannya, asli, mulus, konstan, kayak gitu. Nah, bisa dipelajari pelan-pelan ya nanti. Untuk kecepatannya juga bisa diatur. Nah, kalau ke sini semakin cepat, kalau ke sini semakin lambat. Terus ada pengaturan presentasi. Kalau teman-teman sedang membuat teks untuk presentasi, itu bisa diatur di sini. Muncul saat diklik. Nah, kayak gini. Nanti pas presentasi saat diklik baru muncul, kayak gitu ya. Terus ada efek gerakannya juga di sini. Bisa ditambahkan jika dibutuhkan. Nah, masih efek-efek kayak gini ya. Klik aja mana yang dibutuhkan. Kalau nggak butuh, nggak usah diklik ya. Kayak gitu ya. Sebentar, kita kembalikan lagi ke tadi. Efek. Oh, salah. Kita kembali lagi ke custom ya. Hapus animasi. Kayak gitu ya. Buat animasi terus diatur. Kalau ingin menghapus animasinya, klik hapus di sini. Nah, berarti kembali ke awal lagi, kayak gitu. Terus ada juga yang di sini animasi yang lain, mesin tik, naik, shift, gabungkan, balok lewat, ABC, brush, bounce, bergulung, luncur, sebarkan, perjelas. Nah, banyak ya, bisa dipilih aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang kayak gini tuh biasanya butuh pas ini ya, pas teman-teman bikin video atau bikin presentasi. Nah, kalau misalkan desain biasa, desain apa nanti namanya, kalau misalkan desain yang dipost di yang bentuknya PNG atau bentuknya JPG kan nggak perlu ya pakai efek-efek yang tadi. Nah, itu tadi efek-efek animasi teks dibutuhkan saat bikin materi presentasi atau video ya, kayak gitu. Untuk transparansi, apa itu transparansi? Transparansi ini untuk mengatur seberapa jelas teks yang akan ditampilkan di halaman desain kita. Kalau digeser ke sini semakin nggak jelas ya, kalas-kalas, nah kayak gitu. Nah, kalau semakin ke sini, kalau sampai ke angka 100 itu paling jelas ya. Nah, bisa diatur transparansinya di sini. Terus lapisan itu apa? Lapisan itu untuk mencari di mana letak teks kita atau mengatur teks kita. Nah, kalau di sini ada di sini ya. Ini fungsinya untuk mencari teksnya biar gampang. Dia di mana? Nah, pas ngedit atau mendrag itu lebih mudah karena ada menu lapisan. Kayak gitu ya. Oke, sudah menu lapisan. Selanjutnya ada menu apa lagi yang perlu teman-teman tahu? Oke, selanjutnya ada menu posisi. Oke, untuk mengatur posisinya bisa teman-teman klik maju, mundur, atau ke paling belakang. Disesuaikan aja ya, di mana letak posisi teksnya, kayak gitu. Nah, bisa ditaruh di belakangnya, atau di depannya, kayak gitu. Diatur aja ya, sesuai kebutuhan, biar nggak tumpang tindih, biar bisa kelihatan teksnya ya, nggak ketutupan sama yang lain kayak gitu. Terus ratakan juga ada di sini. Dia rata atas, rata tengah, rata bawah, kiri, tengah, kanan. Nah, ini bisa diatur di sini juga ya. Untuk lanjutannya ini juga bisa diatur pakai metrik kayak gini.
Selanjutnya ada juga menu geser ya, geser secara manual, secara pelan-pelan kayak gini. Kelihatan ya pergeserannya, atau ke sini, cara menggeser teksnya ya. Bisa pakai cara yang ini, atau bisa langsung yang ada di sini. Oke, cara menggeser teksnya tadi bisa pakai yang di sini, atau bisa langsung yang ada di sini ya. Oke. Masih ada satu lagi yang mana, sebentar aku cek lagi. Ada lagi menu lainnya itu untuk salin, tempel, copy paste ya. Pilih beberapa, mundur selapis, tampilkan waktu, tautan, teks alternatif, hapus, terjemahkan teks ya. Bisa dieksplorasi sendiri sama teman-teman ya. Untuk dasar-dasarnya yang itu tadi, silakan dicoba. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial yang lain. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.